Amin. Oke, kita welcome Pastor Z. Yes. Ya, shalom semuanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu buat hidup kami. Oh, kami nggak bisa berkata-kata lain selain terima kasih ya Tuhan. Kalau kami merayakan hari ini ya Tuhan, kami mengingat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu. Kalau bukan karena Engkau, di mana kami akan berada ya Tuhan. Tapi karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu, karena apa yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib dan mengalahkan alam maut, itu membuat kami memiliki pengharapan bagi segalanya dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami merayakan kemenangan-Mu atas kuasa alam maut. Dan kami percaya kemenangan yang telah Engkau capai itu Engkau berikan kepada gereja-Mu dan kepada umat-Mu. Dan hari ini biar setiap daripada umat-Mu boleh menerima dan bukan hanya sekedar menjadi penerima dan penikmat daripada berkat-Mu, tapi biar kami juga boleh menjadi pembawa kebenaran-Mu dan menyampaikan kepada orang lain. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, supaya kami bukan hanya duduk untuk mendengarkan firman atau perkataan inspirasi, tetapi biar kami boleh mendapatkan penguatan yang daripada-Mu, supaya kami dapat memberikan, meneruskan ini kepada orang lain. Hari ini kami nyatakan bahwa iman akan bangkit, dan pengharapan akan tumbuh subur di dalam hati kami. Dan hari ini kami nyatakan bahwa kami akan menjadi saksi-saksi-Mu yang akan pergi ke seluruh pelosok sampai kepada tempat apapun juga dan kepada siapapun juga Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi daripada perkataan firman-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami tinggal, dan siapapun yang akan kami jumpai. Biar Engkau boleh memakai bibir, lidah, perkataan, dan perbuatan kami untuk boleh menjadi penyambung lidah daripada kebenaran, kebaikan, dan kasih-Mu bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat Hari Paskah, Happy Resurrection Sunday. Kalau dulu di gereja di Indonesia dimulai dengan ucapan He is risen. Dan jemaat biasanya jawab, He is risen indeed. Amen. Dia sudah bangkit, dia sudah bangkit buat kita semua. Amin. Haleluya. Saya ingin share hari Jumat kemarin kita mengadakan kebaktian Jumat Agung. Dan saya share judul daripada khotbah saya adalah Amazed by His Love. Ya, takjub akan kasih Tuhan kepada kita. Anda bisa dengar di YouTube, bisa lihat. Hari ini saya mau sort of menjadi lanjutan dari itu, tapi ada satu pesan yang saya yakin Tuhan ingin tanamkan dalam hati kita. Karena saya nggak tahu buat Anda, ada banyak daripada Anda. Kalau di Boston mungkin saya yang paling tua lah di sana gitu ya, termasuk yang paling tua. Kalau di sini banyak yang lebih senior dari saya. Tapi saya yakin banyak daripada kita yang udah merayakan Paskah yang kesekian kalinya gitu ya. Saya yang ke-38 kali, 38 tahun lahir baru. 25 tahun jadi gembala dan berapa tahun dalam pelayanan, ini yang kesekian kalinya saya merayakan Paskah. Tapi saya rindu ini bukan cuma sekedar jadi statistik gitu ya. Tapi lebih daripada sebuah perayaan, saya ingin menjadi sebuah deklarasi dan sebuah titik balik, turning point untuk membuat kita mengalami empowerment di dalam Tuhan gitu ya. Jadi penguatan. Kalau penguatan bukan cuma sekedar supaya kita sehat, tapi penguatan itu artinya supaya untuk mempersiapkan kita untuk melakukan sesuatu. Ya, saya percaya hari ini bahwa Tuhan ingin kita dikuatkan oleh kasih anugerah Tuhan ya. Jadi ini judul saya hari ini adalah Empowered by His Mercy. Karena apa yang kita saksikan di dalam kisah daripada kebangkitan Tuhan itu sedang berbicara sebenarnya tentang kasih anugerah Tuhan atau the mercy of the Lord ya. Ini adalah kata yang saya lihat di Alkitab diterjemahkan dengan berbagai macam terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi saya rasa ini sangat mudah dimengerti ya, mercy. Jadi saya nggak akan ucapkan dalam bahasa Indonesia, tapi saya akan ucapkan dalam bahasa Inggrisnya aja. Jadi the mercy of the Lord, mercy daripada Tuhan ini luar biasa ya. Kalau salah satu terjemahan yang paling dekat sebenarnya yang saya suka itu adalah belas kasihan gitu ya.
Tapi bukannya Tuhan tuh pity kita, tetapi karena Dia itu mengasihi kita. Gitu ya. Dan saya yakin di dalam kuasa kebangkitan ini sedang berbicara sebenarnya belas kasihan Tuhan kepada kita. Karena Dia tuh memiliki kasih yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Dia berikan anak yang tunggal Yesus, Yohanes 3 ayat 16. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya di dalam perayaan kita yang kali ini kita nangkep benar, dan kita akan keluar dari tempat ini seperti doa saya, mengambil keputusan untuk kita ini menjadi saksi Kristus yang serius. Menjadi pembawa kabar Kristus yang serius. Karena kita tidak dipilih, kita tidak diselamatkan, ditebus, hanya supaya kita menjadi orang Kristen yang duduk manis di dalam gereja. Tapi saya yakin kita menjadi pembawa terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan di dunia ini. Ada amin semuanya? Oke, kita mulai dengan membuka Injil Markus pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan baca bersama-sama tulisan daripada Rasul Markus mengenai kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ya, ini sebenarnya saya tempted untuk bisa tinggal di sini dan bicara tentang ini karena ada banyak sekali pesan dari ayat ini ya. Tapi ini mungkin untuk lain waktu Anda bisa catat aja. Dan ini yang pertanyaan daripada para wanita ini sebenarnya merupakan pertanyaan yang lazim dan simbol daripada semua daripada kita. Each of us have this kind of nagging question. Jadi pertanyaan yang selalu ada di belakang benak kita. Aduh, dia di sini ngomong siapa yang akan menggulingkan. Ya, mereka punya problem, kita mau mengurapi Yesus mayatnya, tapi ada batu dari antara kita dengan tubuh Yesus. Mungkin buat Anda dan saya, aduh, bukan siapa, tapi aduh gimana ya? Aduh kapan ya? Gitu. Jadi kita punya always nagging question. Setiap daripada kita dalam hidup pasti akan mengalami kita punya tantangan yang besar yang kita tahu ini kita nggak bisa apa-apa. Unless ada divine intervention atau ada campur tangan ilahi, tidak ada penyelesaiannya. Tetapi yang saya suka daripada para wanita ini, para ibu ini adalah meskipun mereka berjalan dengan pertanyaan yang tidak terjawab, tapi mereka tetap berjalan dengan iman. Mereka nggak berhenti. Mereka nggak, aduh siapa yang akan gulingin batu ya? Terus, iya ya kita nggak ada yang bisa, udah deh pulang aja yuk, enggak. Tapi mereka tetap berjalan. Mereka memulai dengan memandang ke dalam, internal, tetapi waktu mereka dekat di kubur, mereka memandang kepada permasalahannya sudah gone. Ya kan? Di situ dibilang mereka bertanya siapa, tetapi ketika mereka melihat dari dekat. Jadi saya mau ajak Anda untuk tidak internally looking, tidak melihat ke dalam, tetapi kita harus upwardly, kita melihat ke atas dan ke depan. Karena Tuhan akan berbuat perkara besar dalam kehidupan kita. Ada amin? Jadi jangan tenggelam di dalam kemustahilan yang kamu sedang alami, tetapi percaya kepada Tuhan dan pandanglah akan kebaikannya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Semua katakan jangan takut. Sekali katakan satu, dua, tiga. Jangan takut. Katakan lagi lebih keras. Jangan takut. Udah lama kan? Nggak begini ya. Tengok kiri kanan bilang, jangan takut. Amin. Jangan takut. Ya kalau duduknya tengah-tengah sendirian makanya cari teman lain kali. Ya. Jangan takut. Yang duduk sendirian berdoa supaya mudah-mudahan segera tidak sendirian lagi. Haleluya. Amin. Ada amin? Amin. Katakan sama-sama jangan takut. Amin. Ya. Anda tahu seorang pastor namanya Lloyd Ogilvie, bekas dari chaplain US Senate, dia menulis buku Facing Future Without Fear. Dia katakan menurut dia di dalam risetnya dia ada 366 kali kata fear not ada di Alkitab. 366. Jadi ini cukup sehari satu termasuk tahun kabisat. Termasuk leap year. Ya, jadi Alkitab itu tuh ada untuk setiap hari itu ada satu kata fear not buat Anda. Jangan takut ya. Jangan panik, jangan takut.
Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat yang mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Nah, ini luar biasa ya. Ini cerita kebangkitan luar biasa, sangat relevan dengan keadaan kita. Anda sadar bahwa Tuhan Yesus di kebangkitannya yang pertama kali tahu itu perempuan. Ya. Di tengah-tengah keadaan di mana kita tahu gender equality is an issue, gitu ya. Kita tahu tidak ada kesetaraan di antara pay salary antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Alkitab mendahulukan, memuliakan, menghormati perempuan. Tuhan kita pertama kali dia bangkit yang tahu itu perempuan. Ya kan? Dan kemudian di sini dikatakan pergi kasih tahu kepada para rasul, dan enggak cuma di situ dikatakan, bukan cuma para rasul tapi dikatakan apa? Murid-muridnya dan kepada Petrus. Petrus ini adalah perlambang, figur daripada orang yang jatuh dari kemuliaan. Karena dia sebelum terakhir kali Yesus hidup itu di mata dia adalah dia sangkal 3 kali. Orang yang berkata, aku tidak akan meninggalkanmu, sekalipun semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi kita tahu apa yang terjadi, dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi Petrus itu mengalami ditinggalkan Yesus dengan keadaan broken dan tanpa pengharapan, dan dia rasa hidupnya tidak ada pengharapan. Falling from grace. Nah, tapi luar biasanya Tuhan itu ingat dia, dan dia nggak cuma dibilang katakan kepada murid-muridku, enggak, dia katakan kepada murid-muridku dan Petrus. Nah, saya mau katakan kepada Anda, tidak ada satupun dari Anda di sini yang terlupakan di dalam Tuhan. Tuhan tahu nama Anda dan Dia tahu apa yang Anda lalui dan apa yang menjadi pergumulan Anda, dan nama Anda ada di dalam perkataan sebutan daripada Tuhan. Ini luar biasa, message yang luar biasa. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Luar biasa. Tuhan kita sudah bangkit, maut tidak dapat mengalahkannya, kubur tidak dapat menahan dia. Kita menyembah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Ada amin? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ini bukan cuma sekedar menjadi suatu perayaan, kita tahu dia sudah bangkit, tetapi kita harus tahu motivasi atau sebab utama kenapa Tuhan itu menyelamatkan kita dan apa yang mendorong dia untuk melakukan ini, gitu ya. Kita tahu bahwa karena dia mengasihi kita. Tetapi beyond loving us, ada satu kata menurut saya yang penting jadi judul kita, yaitu the mercy of God. Belas kasihan Tuhan kepada kita. Nah, ini penting karena kalau kita sudah mengalami belas kasihan Tuhan, seharusnya kita menjadi orang yang punya belas kasihan. Ada amin? Nah, ini yang saya ingin jadi penekanan hari ini, karena menurut saya yang dibutuhkan oleh dunia itu adalah gereja yang penuh dengan belas kasihan Tuhan, manusia-manusia rohani, orang-orang Kristen atau pengikut Kristus yang punya belas kasihan karena sudah mengalami Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Ada amin semuanya? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan penghakiman. Kita hidup di dunia di mana tidak ada lagi keramahan, tidak ada lagi prasangka baik, tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pengampunan. Yang ada people judging everyone, people casting doubts on one another, gitu ya. Tapi saya percaya sebagai gereja Tuhan seharusnya kita menjadi agent of not only God's love, but also God's mercy. Dunia perlu mendengar bahwa di tengah-tengah dunia yang merciless, there is a merciful God. Dan kita adalah umat Tuhan yang harus membawa pesan itu. Buka sama-sama dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini luar biasa sekali. Nah, ini koneksinya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kalau Anda sudah dapatkan bisa baca sama-sama saya. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Nah, ini di dalam ayat ini digunakan kata karena rahmatnya yang besar. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya it is because of his great mercy. Ya. Nah, ini saya mau ajak Anda untuk bisa melihat ini. Ini koneksinya antara kebangkitan Tuhan dengan belas kasihan Tuhan, mercy of God. Ya, di situ dibilang mana ini? Oke. Praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ in his great mercy. He has given us new birth into a living hope. Jadi bukan kalau bahasa Indonesia di situ dikatakan hidup yang penuh pengharapan, tetapi kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya pengharapan yang hidup, gitu ya, living hope. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, dikatakan in His great mercy He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Jadi kita bersyukur oleh karena Tuhan di dalam Yesus Kristus itu memberi, oleh karena belas kasihannya yang besar kepada kita, rahmatnya yang besar, itu telah memberikan kepada kita kelahiran yang baru, kepada pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena belas kasihannya yang luar biasa. Because of His great mercy. Because of His great mercy. Nah, Alkitab ini ada pattern. Kamu diberkati supaya kamu menjadi berkat. Betul ya? Di dalam kitab, di dalam Injil, di Matius dikatakan, apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, kamu harus berikan juga dengan cuma-cuma. Jadi kalau kamu sudah diberkati oleh karena great mercy of God, then what should you become? Anda harus jadi gimana? You have got to be a merciful people of God. This is where the problem is, because we're living in the day and season di mana bahkan gereja pun udah nggak ada lagi yang namanya mercy. Orang Kristen nggak merciful lagi, itu ya. Nah ini it's concerning for me, it's concerning buat kerajaan Tuhan karena oleh karena kasih anugerah, oleh karena great mercy-nya itu kita mendapatkan kehidupan baru. Kita dilahirkan kembali dalam pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Tuhan Yesus, oleh karena belas kasihannya, because of great mercy. Jadi mercy ini, belas kasihan bukan hal yang kecil, bukan hal yang kita bisa pandang remeh. Ini hal yang luar biasa, menjadi motivasi dasar dan utama Tuhan untuk menghasilkan, melahirkan keselamatan buat kita. Karena tanpa itu kita tidak punya pengharapan. In His great mercy, He has given us a new birth. Ya, kita perhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 6 nih. In His great mercy, He has given us a new birth. Ini dikatakan apa? Into a living hope. Kepada pengharapan yang hidup. Into imperishable inheritance. Jadi bagian yang tidak dapat hancur, yang tidak akan, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Jadi yang kekal, bukan yang bisa kita pegang atau dipamerkan di sosial media kita atau apa yang kita punya, tetapi bagian yang kekal, yang tidak dapat dimakan oleh ngengat, karat, dan dicuri oleh perampok dan pencuri. Karena belas kasihannya, Dia memberikan kepada kita kelahiran baru into a living hope, into an imperishable inheritance, dan dikatakan shielded by God's power through faith. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih semua. Dan ini semua karena apa? Karena His great mercy. Karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Ini bukan hal yang kecil, ini bukan hal yang sederhana. Ya, kalau Anda lihat kata in His great mercy itu di ayat lain diambil dari Titus pasal yang ketiga ayat 4-6, ini Anda lihat. Tetapi ketika nyata
kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena apa? Because of His mercy. Oleh karena rahmat-Nya, oleh karena belas kasihan-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Because of His great mercy. We were saved, not because we deserve it, not because we're good enough, not because of our accomplishment, not because of anything that is from us or our part, but solely because of His great mercy. Kita diselamatkan bukan karena bagian kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, bukan karena apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah capai, bukan karena kita. Tidak dimulai dari kita dan tidak berakhir kepada kita. Kita hanya penerima sesuatu yang sudah jadi, dan itu semua terjadi karena belas kasihan Tuhan, because of His great mercy. Saya harap sampai saat ini Anda bisa ngerti ini yang saya ulang terus-menerus, ini menjadi sesuatu yang Anda tidak akan lupakan. Karena apa yang dibutuhkan oleh anak Tuhan dan gereja Tuhan hari ini adalah untuk menjadi merciful people of God. Because of His great mercy, karena belas kasihan yang luar biasa, Dia telah membuka jalan buat kita sehingga kita bisa dilahirkan kembali melalui anaknya Yesus Kristus kepada pengharapan yang hidup, kepada warisan yang kekal, di dalam perlindungan Tuhan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena apa? Karena belas kasihan-Nya. Because of His great mercy. Saya mau kita refleksi sampai di sini. Sudah berapa tahun kita merayakan Paskah? How have we been impacted by the understanding of what we are celebrating? Bagaimana hidup kita sudah berubah dengan mengerti kedalaman arti dari perayaan yang kita rayakan setiap tahun. Kita merayakan Paskah, Yesus mati buat kita, oke, kita terima. Yesus bangkit mengalahkan alam maut, oke. Tapi terus kita udah berubah seperti apa? Apakah setiap tahun akan seperti ini? Saya mau challenge Anda. Saya berharap tahun ini menjadi turning point, titik balik yang membuat hidup kita, pemandangan kita, pemahaman kita berubah. Kita bukan hanya sekedar penerima, tapi dengan menerima berkat Tuhan, Anda menerima tanggung jawab untuk menjadi pengelola berkat Tuhan. Karena Anda telah menerima pengampunan, Anda harus menjadi agen daripada pengampunan Tuhan. Because you have been the recipient of His great mercy, now you become the extension of His great mercy. Karena Anda telah menerima mercy Tuhan yang luar biasa, sekarang Anda menjadi penerus saluran daripada mercy Tuhan yang luar biasa. The last thing that you can be as a Christian is unmerciful. Tidak memiliki belas kasihan. Ingat ya, kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan. Karena His great mercy. Ada amin semuanya? Nah, saya mau ajak Anda untuk buka lebih dalam lagi ke Matius 9, ayat 9 sampai 13. Ini yang menjadi perenungan kita. Jadi, kita merayakan Paskah, kita tahu ceritanya, kita tahu dasarnya dari mana, kenapa Tuhan melakukan itu. Dan sekarang saya mau ajak Anda kepada, terus kita harus bagaimana? Karena ada perintah yang kita harus lakukan. Ya. Ada perintah yang kita harus lakukan. Tahu, menerima, melakukan. Karena ada perintahnya, ada pengutusan. Ya. Matius 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu dan berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Jadi nggak ngomong ke Yesus, komplainnya kemana? Ke murid Yesus. Ya. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini,
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Ada amin semua? Ada orang berdosa di sini? Amin, amin. Ya. Nah ini penting, kita perlu mengerti ayat ini, karena kalau kita mengerti ayat ini, kita mengerti bagaimana kita harus menyikapi kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah kita terima. Ya. Matius 9 ini Tuhan Yesus dia one day berjalan dan melihat Markus. Ya. Dia melihat Matius, gitu ya. Dan kemudian Matius kita tahu adalah orang yang menurut strata sosial orang Yahudi dibenci, tidak dihormati, dan karena dia adalah termasuk pendosa. Kalau di dalam Injil selalu kata pemungut cukai dan orang berdosa itu it goes hand in hand. Gitu ya. Pemungut cukai dan orang berdosa. Makanya di sini dalam bahasa Inggris dibilang tax collectors and sinners. Jadi synonymous. Bad gitu ya. To be avoided, tidak masuk ke dalam struktur kemuliaan masyarakat zaman itu. Nah, itulah Matius. Tetapi Tuhan menghampiri dia dan Tuhan nggak bilang, "Kamu ikut pemuritan ya? Sudah 6 bulan, kamu apply, dibaptis, baru mulai ikut pelayanan. Jadi asyir dulu aja." Gitu ya. Enggak. Tuhan Yesus langsung ngomong, "Follow me." Ikut aku. Gitu ya. Ini luar biasa. Nah, sebenarnya Matius 9 ayat 9 sampai 13 ini merupakan suatu cerita bagaimana Tuhan itu berinteraksi dengan pendosa. It tells you in a short passage how our Savior interacts with sinners. Ini luar biasa. Ya. Yang pertama itu adalah bagaimana dia berinteraksi dengan saint, gitu ya. Nah kita tadi ada pengakuan iman rasuli ya. Itu terakhir dibilang persekutuan orang kudus, betul ya? Padahal banyak yang dari Manado, ada yang dari Batak, ada yang dari Jakarta, tapi dibilang persekutuan orang kudus bukan karena asalnya dari Kudus. Tapi Anda ini semua, saya ini kita adalah orang kudus di dalam Tuhan. Dan kita ini definisinya kudus apa? What is the very definition of a saint? Saint according to the Bible is not the same like definisi daripada rohani atau religius, di mana saint itu adalah santo yang ditaruh di atas pedestal, orang kudus yang sudah melakukan mujizat berkali-kali. Enggak. Saint di dalam Alkitab simple, itu adalah sinners saved by grace. Saint itu adalah orang pendosa yang sudah diproses oleh kasih anugerah Tuhan. Dia tetap bisa berdosa, tetapi dia tidak lagi menjadi hamba dosa. Ada amin semuanya? Pastor Ronald siapa di sini? Dia pendeta, betul? Dia pendeta, masih bisa berdosa nggak? Enggak kan, dia udah nggak bisa. Terakhir saya cek nggak bisa. He's a saint, by definition bukan karena dia pendeta, tapi karena dia sudah menjadi recipient of the great grace of God. Sinners saved by grace. He's a saint. Anda juga semua begitu. Kalau Anda sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Anda menerima penebusan Tuhan, Anda menerima keselamatan dari Dia, Anda sadar bahwa dosa Anda sudah diambil oleh Dia di kayu salib. Itu ya. That makes you a saint. Persekutuan orang kudus. Biar dari Bitung, kawan-kawan, dari manapun, Anda orang kudus. Yesus aja orang kudus kok mau ngelawan. Ya kan? Ada amin semuanya? Jadi, ini Matius. Dulu saint, dulu sinners, tapi touched by grace, elevated to become a saint. That's all we are. Nah, tapi ada figur lain di dalam cerita ini, bukan cuma saint aja. Di situ juga Savior interact with the sick. The sick itu di sini direpresentasikan oleh tax collectors and sinners. I define them as sinners who are also seeker. Seeker, pencari. Orang yang haus, lapar. Betul kan? Karena firman Tuhan bilang, aku datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Orang kalau sakit, ini kalau waras ya, saya tanya kepada Anda, jujur. Orang kalau sakit, siapa yang mau tetap sakit? Nggak ada yang mau, betul? Even nggak ke dokter, pasti minum obat. Fungsinya apa? Supaya baik. Kalau waras begitu. Lain kalau Anda, enak nih kayaknya sakit. Enggak. Jadi by default, even orang yang berdosa pun, jiwanya itu mencari kelegaan. Jiwanya mencari pembebasan. Jiwanya mencari solution daripada struggle of their soul.
Even though kita berontak, kita nggak mau Tuhan, tapi jiwa kita itu sudah diprogram terhubung kepada Tuhan. Kemarin waktu di Boston, Good Friday, saya bilang kita ini seperti, tahu ini nggak vacuum yang iRobot itu? Vacuum yang robot, tahu ya? Itu kan kalau udah diprogram nanti jam berapa dia move sendiri, kemana, ke dapur, kemana gitu ya kan? Habis selesai terus kemana? Naik ke sofa nonton sinetron? Enggak, dia balik kemana? Balik ke base chargernya. Enggak ada yang ngajarin. Kenapa? Because itu memang diprogram seperti itu. Di dalam dirinya ada mekanisme yang memprogram dia. Itu wired to go back to the base. Kita ini, we are created according to the image of God. We are wired for God. Even though intelektual kita dan kedagingan kita selalu berontak dan menuju kepada kematian, tapi jiwa kita itu tahu apa yang kita butuhkan. Nggak ada orang yang sakit itu mau tetap sakit. Kalau waras, dia selalu mencari. Makanya ini orang-orang sakit ini, orang sinners ini, they are drawn. Ini yang membuat saya takjub ya. Ini yang kita perlu pelajari dari Tuhan kita. Dan kalau kita sebut diri kita Kristen, yaitu pengikut Kristus, kita harus malu. Kenapa orang berdosa itu tidak takut deket-deket Yesus? Sementara hari gini orang berdosa malas ketemu orang gereja. Kenapa? Kalau mau ngomong standar kekudusan, Yesus itu udah black belt 75 degree mungkin. Huntawnya udah hebat banget. Tapi orang yang berdosa tuh senang deket-deket dia. Karena kesuciannya dia tidak merendahkan kebobrokan orang lain. His holiness does not trample on their depravity. Tapi terang dia itu menyinari kegelapan orang. Nah, kalau kita berani menyebut diri kita Kristen, pengikut Kristus, gimana kita? Apakah orang-orang lain di tempat kerjaan Anda begitu Anda lewat langsung sepi atau minggir seperti laut merah terbelah? Orang kudus, orang kudus, orang kudus. Orang malas deket-deket Anda karena kalau deket Anda selalu jadi discourage. Aduh, pernah nggak ngomong sama orang yang 5 menit ngomong dia lu ngerasa discourage? Siapa gue ini, remahan rangginang? Kayak nggak ada harkat gitu ya. But I guarantee you talk 5 minutes with Jesus. You listen to him. Ya. Bahkan perempuan yang di sumur itu pun ya comfortable untuk cerita story-nya dia yang kedalaman rahasianya dia kepada Yesus. Karena dia merasa aman. Why do you think that is? Could it be because he speak with mercy and compassion instead of judgmental attitude? Nah, di dalam ayat ini juga, the Savior was interacting with the separatists. Separatists itu orang Farisi. The very word Farisaio atau Farisi, itu artinya separatis. Orang yang memisahkan dirinya karena dia menganggap diri dia lebih baik daripada orang lain. Lu semua pendusta, lu semua pendosa, sinner, kita dari lahir udah kudus. Gitu. Udah bawa norok. Kudusnya, gantengnya udah bawa norok. Jadi lu siapa gitu. Nah itu Farisi. Nah ini, dari semua sinners, yang paling parah coy itu adalah orang Farisi. Kenapa? Karena yang paling parah itu adalah religious sinner. Karena kalau nggak religious, dia sadar dia berdosa. Kalau religious sinner susah ditobatkan. Karena dia lebih tahu daripada orang yang mau menobatkan. Udah berdosa religius lagi. Banyak itu di Boston, di sini enggak. Jarang, saya nggak pernah lihat di sini. Di Boston banyak banget. Di Boston bilangnya, di Boston nggak ada. Di California banyak. Ini orang Farisi. Tuhan Yesus bilang gini, kamu menaruh beban-beban yang berat yang kamu sendiri nggak mau pikul. Kamu bukan hanya nggak mau masuk ke jalan, orang yang mau masuk pun kamu halangi. Nah, itu gila kan? Nah ini religious. Tapi di dalam ayat ini,
the Savior interacts with the sinners, yaitu saints, sick, the separatists, in order for them to receive salvation. Ini luar biasa. Itu nggak S-nya ada berapa? Ada banyak banget gitu. Ini luar biasa. Saya waktu baca ayat ini, I am amazed. Tapi yang membuat saya takjub bukan ini semua. Yang membuat saya takjub itu adalah ayat yang terakhir. Ini yang menurut saya take home message-nya buat kita ini. Lihat, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan Yesus ngomong kepada mereka. Itu dia ngomong di ayat yang ke-13. Kan waktu itu mereka komplain, Tuhan Yesus, kenapa kok gurumu ini kok makan duduk sama orang berdosa? Iya kan? Tuhan Yesus kemudian komplain, kemudian Tuhan Yesus jawab, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Kemudian dia bilang nih, ayat yang ke-13, saya waktu baca ini, I cannot shake it off from my heart and my mind. Dan ini menurut saya yang kita harus bawa pulang gitu ya. Itu yang ayat ke-13 dia bilang begini, I want you to go and learn. Boleh saya minta jendelanya ditutup mungkin supaya nggak terlalu ribut. Ya, ini ayatnya dia bilang go and learn what this means. Ya kan? Go and learn what this means. Apa dibilang situ? What does he desire? I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah apa? Belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu saya baca ini, saya agak intrik di dalam hati saya. Kenapa Tuhan Yesus ngomongnya go and learn ya? Gitu ya. Kenapa dia nggak cuma ngomong ketahuilah gitu. Tapi karena ada purpose-nya kenapa dia ngomong go and learn. Ini satu penekanan. Dia bilang go and learn. Why did Jesus say go and learn? Ini this is my take, this is my analysis on this ya. Menurut saya Tuhan Yesus say go and learn. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Alvin, it's okay. Itu because it's easier to judge than to be merciful. Seringkali orang menghakimi, kenapa? Karena memahami itu lebih sulit. It's easier to judge than to forgive. It's easier to judge than to understand. Makanya Tuhan bilang, go and learn this. Needs an effort. Because from where you are, from the lifestyle that you are now, no way you will understand mercy. Makanya Tuhan bilang, go, remove yourself, and learn. Because it's easier to judge than to understand. It's easier to judge than to be merciful. To be merciful, it takes selflessness. You must empty yourself. You must have enough self-control to put your self-opinion at the back and to give people the benefit of the doubt. Untuk menjadi merciful tuh kamu perlu menahan diri, memberi kesempatan kepada orang lain, sekalipun orang ini sudah mengecewakan kamu berkali-kali. Gampang? No. Lebih gampang apa? Marah. Lebih gampang apa? Menghakimi, oh emang gitu dia orangnya. Lebih gampang menghakimi daripada mengasihi atau mengampuni. That's why Tuhan Yesus katakan go and learn. Kenapa Tuhan Yesus bilang go and learn? Ingat ya, ini kritik kepada separatis, kepada orang Farisi, karena mereka mengkritik kok Yesus orang kudus itu makan semeja dengan orang berdosa. Betul kan? Ingat ya, kembali ke konteksnya. Kenapa Tuhan Yesus bilang go and learn kepada orang Farisi? Karena memang ya buat mereka gampang, lebih gampang menghakimi. Dan mereka merasa mereka punya hak untuk mengampuni. Karena mereka merasa mereka lebih dari orang lain. Padahal kalau kita baca ayat yang tadi, jelas dibilang, kita diselamatkan bukan karena kita baik. Tapi karena apa? Belas kasihan Tuhan. Ya kan? Kenapa Tuhan Yesus say go and learn? Because it's easier to do ritual than to build relationship. Lebih mudah untuk melakukan ritual daripada membangun hubungan. Dan ini orang Farisi adalah orang yang dari lahir sudah dilatih untuk mengikuti tradisi yang sangat ketat dari lahir.
Dan kepercayaan mereka adalah tradisi itulah yang membuat mereka jadi lebih kudus, jadi lebih righteous. Padahal Tuhan Yesus bilang righteousness bukan dari apa yang kamu lakukan. Righteousness is the condition of your heart. Sikap hatimu. Kamu boleh ke gereja sehari 4 kali, tapi kalau kamu nggak mau mengampuni orang, kamu menghakimi orang lain, tidak ada kebenaran dalam hidupmu, dalam hatimu. Kalau kamu masih harboring other people's grudges, kamu masih tidak mengampuni orang lain, dan kamu mudah untuk melemparkan suspicion yang negatif kepada orang lain, kamu nggak righteous, even though kamu tinggalnya di gereja. Orang Farisi nggak mau menerima orang-orang yang berdosa, karena tradisi mereka, ritual mereka, melarang mereka untuk melakukan itu. Tapi Tuhan Yesus, Anda lihat, the word becomes flesh and dwell among us. Yohanes 1, betul ya? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau dalam terjemahan The Message dia bilang, the word become human and move into the neighborhood. And we all know what kind of neighborhood this world is. It's a messed up neighborhood. Ya kan? It's a skid row kind of neighborhood. Where there's no love, there's no forgiveness, violence everywhere, people judging one another. Tapi ke neighborhood yang seperti itulah Juru Selamat Raja Damai datang dan berjalan. Dan dia mau membangun relationship kepada Anda dan saya. Problemnya seringkali ini, we stand on issues, but we never walk with people. Jadi yang kita lihat, the issue of their life. If you would just stop, musingin issues, tapi mulai berjalan. Kalau kamu berjalan aja, orang Indian tuh punya proverbs, dia bilang, before you judge other people, try to walk 5 miles in their shoes. And you will understand. Betul kan? Ini bukan firman Tuhan aja, bener. Kita nggak pernah tahu kenapa orang begini atau kenapa orang begitu, kenapa dia punya kecenderungan begini, kenapa dia punya kecenderungan begitu. Sampai kamu dengarkan kisah hidupnya. Baru kamu bisa mengerti lebih baik. Jangan pernah menghakimi orang sebelum kamu duduk dan mendengarkan dia. Don't stand on issues, stand with people. Walk with them. It's so easy to be ritualistic, to be rigid, to be ceremonial. But it's a lot more difficult to take time and build relationship. And that is exactly what Jesus did. He stopped being at the throne. He emptied himself and walked on this sorry earth. Because he wants to build a bridge that nobody can build. Because dia mau berjalan bersama dengan Anda dan saya. Relationship. It's not religion that he instituted. Religion is instituted by man. But it's relationship that he started. Why? He say go and learn. Because it's easier to isolate than to insulate. Ini agak susah dijelasin nih. Isolasi itu Anda menyingkirkan semuanya dari Anda. Kalau insulasi, Anda melindungi, melapisi diri Anda, supaya kalau Anda keluar pun, dalamnya Anda itu tidak nggak affected gitu, ya kan? Contohnya, kita yang hidup di New England, kita nggak berhenti kerja waktu winter, betul nggak? Ya kan? Kalau winter kita tetap kerja, tetap beraktivitas. Apa yang kita lakukan? We insulate ourselves. Kita pakai pakaian yang hangat. Ya kan? Jadi elemen yang di luar tidak mempengaruhi yang di dalam. Nah, orang Farisi punya prinsip, kalau kamu duduk makan semeja dengan orang berdosa, kamu juga jadi berdosa. Berarti kekudusanmu tipis banget. Kekudusanmu hanya berhenti kepada perbuatan, tindakan yang manusia bisa lakukan. Jangan salah, kekudusan kita bukan kepada kita dan dari kita. Ingat tadi ayat firman Tuhan, kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik, karena dia punya belas kasihan. Ya kan? Kita harusnya nggak perlu takut, justru kita harus berada di situ. Makanya Anda lihat di Alkitab, saya senang, Tuhan Yesus nggak punya problem sama pesta. Ya jangan kita juga jadi party animal, bukan begitu ya. Tuhan Yesus senang banget sama feast, betul nggak? Ya kan? He threw the kind of party like no spring break can even compare to him. Oh dia party 5.000 orang kok, free. Lo di Cancun doang mah cuma 6 pack mah nggak ada apa-apanya. Dia kasih makan 20.000 orang. Dia makan di rumah Zakheus, orang kaya. Dia makan di rumah Matius. Tuhan Yesus seneng. Dia tuh memberitakan firman-Nya di dalam, dia embedded himself into the
lifestyle of, dia manusia banget. Dia tuh memanusiakan manusia. Jokowi dong, enggak juga. Dia tuh, aduh gimana ya, dia tuh turun ke levelnya kita. Sementara kita yang di sini mau naik ke level Tuhan. Sorry ya, lu gak level sama gue. Iya kan? Jesus focus on building bridge, we focus on building ditch. Parit pemisah. Oh lu jangan sampai deket-deket gue, nanti gue kotor. Nggak bisa. Kalau Tuhan ada di dalam dirimu, Roh Kudus memenuhimu, yang harusnya takut itu mereka, bukan kamu. Nah biasanya orang nih begitu bertobat ada dua ekstrem. Yang satu ekstrem kiri, yang satu ekstrem kanan. Yang ekstrem kanan putus hubungan sama teman-teman masa lalu, najis, nggak level, ilfil, dosa. Ya kan, mainnya sama anak-anak gereja, mainnya sama ini. Sementara yang level kiri, wah nggak mau ke gereja, ya mainnya situ mulu. Kita harusnya di tengah. Satu elemen, satu detail yang nggak perlu terlupakan. Matius ini masih makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Cuma bedanya adalah apa? Di situ Yesus juga ada. Yesus tidak pernah meninggalkan. Halo? Jadi, we are called to be merciful. Kenapa Tuhan Yesus bilang, go and learn? Because it's a lot easier to isolate yourself. Putusin hubungannya. Nggak usah ngomong. Out of sight, out of mind. Nggak boleh begitu orang kita aku mengutusmu seperti apa? Domba ke tengah-tengah serigala. Bukan pudel, serigala. Seperti itu. Nah, kalau Anda tahu kata go and learn di dalam bahasa Yunani-nya aslinya itu artinya to pursue a course, to learn by use and practice. Jadi to remove yourself. Jadi dengan kata bahasa halusnya Tuhan Yesus tuh ngomong kepada orang Farisi karena dia tahu orang Farisi dari umur 5 udah belajar. Tuhan Yesus bilang, nak kamu belajarnya kurang. Belajar lagi ya nak. Jadi Tuhan Yesus bilang, remove yourself and pursue a course. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tuh ngomong, remove yourself from where you are. Karena orang Farisi itu very comfortable where they are. Very comfortable with their status. Sangat mager. Jadi sangat bangga dengan pencapaian mereka. Sehingga mereka merasa, gue udah gak perlu belajar. Lu perlu belajar dari gue. Tapi Tuhan Yesus katakan, go, remove yourself from your comfort that you build now. And learn something new. I desire mercy. And then learn it by using it and practicing it. Ini take home kita. Ingat tadi 1 Petrus bilang apa? By His great mercy. Oleh karena kasih anugerahnya yang besar, karena belas kasihan yang besar, Dia telah memberikan kepada kita anugerah kelahiran baru. Menuju kepada pengharapan yang hidup. Oleh kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin semuanya? Ini yang menjadi take home kita. Hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat, Paskah itu terjadi karena apa? Karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Ya, kita harus keluar dari titik ini dengan belas kasihan Tuhan kemanapun kita pergi. Apa yang Tuhan Yesus ngomong itu sebenarnya diambil dari perjanjian lama. Dari Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dibilang gini. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. For I desire mercy and not sacrifice, an acknowledgement of God rather than burnt offering. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Pada saat kamu berbelas kasihan, sebenarnya you are acknowledging God. Pada saat kamu punya belas kasihan kepada orang lain, sebenarnya kamu sedang memuliakan Tuhan, acknowledging God. Itu lebih berharga daripada ibadahmu, itu lebih berharga daripada pelayananmu. Tuhan Yesus tahu ini orang Farisi, ahli Taurat, ahli perjanjian lama, makanya dia ambil kebenaran yang sebenarnya mereka sudah tahu, tapi mereka tidak lakukan. Mereka dibesarkan oleh itu. Mereka jadi Farisi karena mereka dibesarkan oleh sistem itu. Dari kecil mereka membaca, mereka hafal luar kepala, tapi mereka nggak tahu aplikasinya gimana. Makanya Tuhan Yesus bilang, go and learn. I desire mercy, not sacrifice. Nah ini ada cerita yang bagus nih.
Di dalam kitab Markus 12. Mungkin karena waktu Anda nggak usah baca, catat aja. Markus 12, waktu Tuhan Yesus sedang bersoal jawab, ada seorang ahli Taurat dengar, kemudian dia tanya kepada Tuhan Yesus, hukum mana yang paling utama? Kita tahu jawabnya kan, Tuhan Yesus ngomong great commandment, ya kan? Love the Lord your God with all of your heart, your mind. And then the second law that is unto itself apa? Love others, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, betul kan? Waktu Tuhan Yesus ngomong itu, ini ahli Taurat itu bilang begini, tepat gitu. Tepat sekali guru, benar perkataanmu. Itu dalam bahasa Inggris bilang, well said teacher. The man replied, you are right in saying that. Ya, you are right in saying what? Itu dibilang, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offering and sacrifice. Jadi dia mengiyakan apa yang Yesus ngomongin. Orang Farisi itu, dia nggak bisa debat sama Tuhan Yesus. Nah yang menarik, waktu mereka habis ngomong gitu sama Yesus, ini yang Tuhan Yesus katakan. Waktu Tuhan Yesus, ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. You are not far from the kingdom of God. Jadi, nah ini perlu kita pelajarin. You can be so well versed with the greatest story ever told, just like the Pharisees. Dari kecil dibesarkan oleh cerita itu, besar oleh tradisi itu, but you can greatly miss the point. You are not far, but you never arrive. Jadi kalau ngeliat GPS tuh ya, order makanan, Uber, ini kok katanya udah di 148 Rochester Hill, ya bentar lagi kita 159 kan kita kan. Tapi ya di situ aja muter, nggak nyampe-nyampe. Jadi deket, tapi nggak sampai-sampai. Ya ada orang yang begitu, tahu. Orang Farisi itu, religious sinners, itu tahu. Bahkan dia tahu apa yang Tuhan Yesus ngomong dan dia membenarkan, dia tahu. Memang benar yang kamu bilang. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, itu benar. Tapi mereka nggak tahu prakteknya, bahkan nggak melakukan. Nah, Tuhan Yesus kasih kredit lah, dia kan adil gitu kan. Oke. Kamu nggak jauh. Dikit lagi. Tapi ya masih di situ. Dan orang tuh bisa sampai mati, deket, tapi nggak pernah datang. Nggak pernah sampai. Janganlah kita menjadi orang bebal. Kita tahu kok Tuhan itu bilang ampuni. Kita tahu Tuhan bilang aku akan berbelas kasihan kepada orang yang berbelas kasihan. Tahu. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi seperti orang Farisi. Tahu mengenai belas kasihan, tapi tidak melakukannya. Dan jangan lupa karena belas kasihan, kebangkitan itu terjadi. Kalau Anda merayakan kebangkitan Tuhan hari ini, tapi Anda tidak mengerti apa yang memampukan belas kasihan itu, yaitu belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, berarti Anda miss the point. Jadi kita mesti gimana sekarang? Apa yang Tuhan minta dari kita? Saya tutup dengan ayat ini. Mika pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya baca dulu bahasa Inggrisnya, nanti Anda bisa baca yang bahasa Indonesianya. Mika 6 ayat 6 sampai 8. What can we bring to the Lord? Should we bring him burnt offering? Should we bow before God Most High with offerings of yearling calves? Should we offer him thousands of rams, 10,000 rivers of olive oil? Should we sacrifice our firstborn child to pay for our sins? Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akankah aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? How should I approach God? How should I come to God? Dibilang, ya kan? Ayat yang ke-8, ini luar biasa loh. And the fact that this was in the Old Testament, it blows me over. Dia bilang gini, know, O people of the Lord has told you what is good and this is what He requires of you. To do what is right, to love mercy, there it is again, to be merciful, and to walk humbly with your God. He did not say to know mercy, no. He said
to love mercy. Embrace it. To be merciful. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Selain berlaku dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Bagaimana kita harus hidup sesudah kita menerima kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita? To do justly. God only asks that we are just, to do justice, not to become judge. Because there's only one judge, and you are not it. He only asks that we are just, to love justice, to do justly, to do justice. To do justly, to love mercy, and to walk humbly before your God. Rochester City Blessing Church, jangan sampai Anda miss point ini. Saya tutup dengan ayat yang kita mulai tadi. Ingat, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6 bilang, terpujilah Tuhan, the Father of our Lord Jesus, in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hari ini, supaya Anda tahu bahwa kebangkitan Tuhan dimungkinkan terjadi oleh karena belas kasihan Tuhan. The resurrection of Christ was made possible because of the mercy of God. So what is our charge this year? What is our charge as we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ? Let's start with a conscious decision to love mercy. Because we are called to become merciful people of God. The world is hurting. People are longing to encounter the mercy of God. Dunia di sana itu lagi sakit. Mereka membutuhkan kasih anugerah dan belas kasihan. Dan kita gereja tahu bagaimana memberikannya. Tapi firman Tuhan tegur kita, kalau kamu mempunyai tetapi kamu tidak memberikan, kamu bersalah. Kita bisa seperti orang Farisi itu. You're not far from the kingdom of God, but you never arrive. Udah deket, tapi gak pernah sampai. Karena tahu tetapi tidak melakukan. Mengerti tetapi tidak mengamalkan. Saya berdoa biar ini tidak terjadi di gereja kita. Far be it from us to become a separatist. Because God would want us to become saints who love sinners because we understand that we once were sinners. We are sinners who are saved by grace. Understand that every sinners have a future and every saints have a past. And somewhere in the middle, Jesus is the connection. The grace of God is the connection. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini biar saat kita merayakan kebangkitan Tuhan, jangan sama lagi seperti dulu. Keluar dari tempat ini, ingat, karena kasih anugerah, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita juga boleh bermurah hati. Yang dikehendaki Tuhan, what I desire is mercy and not sacrifice. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini biar jemaat-Mu boleh dikuatkan oleh belas kasihan-Mu, empowered by your mercy. Saat kami merayakan kebangkitan-Mu, biar kami sadar bahwa oleh karena belas kasihan-Mu lah, maka kebangkitan Yesus menjadi kenyataan buat kami. Hari ini biar sebagaimana kami sudah menjadi penerima daripada belas kasihan Tuhan, maka kami juga boleh menjadi penerus daripada belas kasihan Tuhan. Help us to be merciful to the world as you have been merciful to us. Let the world knows that the church of the merciful God is still here and it's here to stay. Let the world knows that the church is a safe place where hurting people, where sinners, those who are sick, even religious sinners, have a place before the mercy of God.
Thank you. In Jesus' name. Amen. Mari Bapak Ibu Saudara, saya